Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat berjumpa kembali teman-teman di ruang podcast kesukaan kita, di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Di kesempatan kali ini, tepat di podcast kita ke berapa? 9. Podcast kita yang ke-9 ini menawarkan pembahasan yang cukup saat ini yang sering diperbincangkan di khalayak publik. Apa itu? Dengarkan dengan pantun kami. Jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Bilang cakep. Kita ulang ya. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa membeli duren. Adapun judul podcast kita kali ini yaitu bahaya judi online. Teman-teman, saat ini judi online sedang menggemparkan Indonesia. Karena kenapa? Saat ini bahkan bukan kita saja yang masyarakat umum, namun artis, influencer, pejabat, dan lain sebagainya saat ini terkena dengan judi online. Sangat membahayakan. Jadi teman-teman, kali ini kita membahas tentang bahaya judi online. Yang mana kita ketahui saat ini judi online ini sangat merajalela di Indonesia. Yang mana ini judi online bukan hanya mainan untuk masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, namun sampai ke pelosok-pelosok desa judi online sudah marak dilakukan. Jadi pembahasan kita malam hari ini, bagaimana tanggapan Islam hukum di dalam judi online tersebut. Nah, maka dari itu di pembahasan kita kali ini, yang mana kita sekarang di zaman yang mungkin main judi bukan hanya sebatas di meja kasino saja, dan juga tidak harus di sudut pasar malam saja, akan tetapi judi online sekarang sudah bisa diakses melalui handphone. Yang mana di Indonesia transaksi judi online mencapai 200 triliun. Bahkan di berita-berita yang kita dapati bahwasanya banyak sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan dana bansos, bantuan sosial, rekeningnya digunakan untuk judi online. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jadi teman-teman, sampai saat ini kasus judi online ini masih diatasi oleh pihak pemerintah. Sampai salah satu kementerian, yaitu Kementerian Agama, mengeluarkan surat edaran tentang bahayanya judi online. Teman-teman, judi online ini sangat membahayakan sekali di era zaman saat ini. Coba kita buka terlebih dahulu tonton TV-nya. Buka terlebih dahulu media massanya. Kita coba lihat berita-berita yang saat ini yang sedang marak di Indonesia. Banyak kita diinfokan tentang bahaya judi online. 1. Ini ada di Kompas TV dan masih banyak lagi di stasiun TV yang lain. Coba kita lihat. Di sini ada poluan bakar suami ditetapkan jadi tersangka gara-gara judi online. Selanjutnya, gara-gara judi online suami istri cerai. Ada lagi selanjutnya, gara-gara judi online istri gugat cerai suami, yang disiarkan oleh TV One. Bahkan sampai tega seorang ayah,
seorang yang harusnya menjadi pelindung bagi keluarga, saat ini rela menjual anaknya demi judi online. Tega ayah jual anak demi main judi online. Sopir truk gantung diri gegara duit tabungan nikah habis untuk judi online. Makin kecanduan, rakyat kehabisan 70% gaji buat judol. Ganasnya judi online merenggut banyak nyawa. Nah, itu beberapa berita yang sedikit yang kami ungkapkan di sini. Masih banyak berita-berita yang lainnya yang berdampak negatif terhadap kehidupan. Gara-gara apa? Gara-gara judi online. Maka dari itu teman-teman, saat ini kami menghimbau, wabil khususnya dari KUA Kecamatan Harian, Kemenak Kabupaten Samosir menghimbau kepada kita semua untuk menjauhi yang namanya judi online atau dikenal dengan judol. Teman-teman, judi di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan al-maisir. Yang mana al-maisir ini diambil dari kata yusrun yang memiliki arti gampang atau mudah. Yang mana dianggap supaya mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja. Yang mana ini kami ambil dari tafsir Al-Kasyaf 1998 juz 1 halaman 427. Di saat zaman Nabi Muhammad, kasus judi ini sudah ada. Karena judi ini adalah salah satu tradisi zaman jahiliyah. Yang mana keharaman status judi ini sudah diatur di dalam ayat Al-Quran. Bahkan negara juga mengatur tentang hukum pidana bagi siapa saja yang berani untuk bermain judi. Yang mana ini diatur di dalam KUHP atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 303, di sana dinyatakan bahwasanya sanksi pidana bagi pelaku judi ini, maka di sana dikenakan masuk penjara paling lama 10 tahun atau didenda sebanyak 25 juta. Perjudian ini juga diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 2. Di sana dinyatakan ancaman atau sanksi pidana bagi orang yang berani melakukan perjudian, maka dimasukkan ke dalam penjara paling lama 6 tahun atau dikenakan denda paling banyak 1 miliar. Jadi teman-teman, dari agama sudah melarang dan dari negara juga sudah melarang. Karena perjudian di Indonesia ini adalah sebuah status ilegal. Jadi barang siapa yang melakukan perjudian online, siap-siap akan mendapatkan hukuman pidana, baik itu di dalam KUHP atau Undang-Undang ITE yang diatur. Teman-teman, kita sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya judi ini sangat bahaya, baik itu dari segi agama dan juga dari negara. Yang mana kedua hukum ini sangat melarang tentang perjudian, baik itu judi offline dan judi online. Jadi di dalam hukum agama, tepatnya lagi di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya perjudian ini sangat diharamkan. Beberapa ayat, banyak ayat yang menyatakan tentang keharaman judi. Namun, kita yang sekarang ini sudah mengetahui hukumnya, namun tetap saja melakukannya. Bagaimana hukum judi dari pandangan Islam? Teman-teman, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihima ithmun kabir. Yang mana artinya? Mereka menanyakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya di sini. Anil khamri wal maisir, tentang perkara khamar dan perkara judi. Kul fihima. Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, fihima, di dalam keduanya, ithmun kabir, terdapat dosa yang sangat besar. Imam Al-Qurtubi dengan mengutip Ibnu Abbas di sana menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah suatu waktu di zaman jahiliyah, seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lainnya dengan taruhan berupa keluarga dan hartanya. Siapa yang undiannya keluar, maka dia berhak mendapatkan kekayaan hartanya dan keluarganya. Yang mana ini kami kutip dari kitab Al-Jami'il Ahkamil Quran, juz 2 halaman 21, karya dari Imam Al-Qurtubi. Di satu sisi, di dalam Quran surah Al-Maidah di sana juga menjelaskan tentang bahayanya judi online ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Seringkali kita lihat khamar dan judi ini berdampingan. Pasti ada kaitannya antara khamar dan judi ini. Mengapa Allah sebutkan selalu berdampingan? Seringkali kita lihat judi berdampingan dengan khamar. Nah, jawabannya karena Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang alasan Allah menurunkan keharaman judi ini dan minuman khamar secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan. Yang pertama, meminum sedikit khamar itu hukumnya adalah haram. Baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu sedikit walaupun tidak memabukkan, hukumnya adalah haram. Begitu juga dengan judi. Memainkan judi, bermain judi, walaupun sedikit, hukumnya adalah haram. Walaupun tidak sampai memabukkan judi tersebut. Yang kedua adalah, khamar ini bisa membuat orang lain lalai terhadap ibadah. Lalai terhadap amanah. Lalai terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Begitu juga dengan judi. Judi bisa membuat orang lalai akan ibadah, lalai akan amanah, lalai akan semua tanggung jawab dia. Jadi teman-teman, dua ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Baik itu khamar, minuman keras, dan juga judi. Orang yang biasanya main judi, itu juga biasanya juga minum khamar. Dan orang yang minum khamar, biasanya juga itu berjudi. Kita lihat biasanya di kedai-kedai dan lain sebagainya. Kawan dari minuman keras itu adalah judi. Kawan dari judi tersebut adanya minuman keras. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui bahwasanya tentang bahaya judi ini tersebut. Bahkan sampai Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang bermain dadu, barang siapa yang bermain dadu, dalam artian ini sama saja dengan judi lainnya, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Hadis riwayat Muslim. Ini masih baru dadu teman-teman ya. Apalagi judi online, itu sama-sama judi. Baik itu offline maupun judi. Karena kenapa? Judi ini memang bahaya. Bahkan sampai membuat orang hilang akan akalnya. Sampai untuk
ke ranah bunuh diri. Kita lihat berita tadi, banyak yang bunuh diri dikarenakan judi online. Banyak yang bunuh orang gara-gara judi online. Harta dijual gara-gara judi online. Yang dulunya pengusaha luar biasa, dan sekarang tidak punya apa-apa dikarenakan judi online atau judi offline. Jadi timbul pertanyaan, kenapa orang-orang masih mau bermain judi, bahkan mereka tahu bahwasanya judi itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena salah satunya yaitu yang pertama, pingin punya harta instan, pengen kaya cepat dengan cara judi. Bahkan mereka nggak tahu bahwasanya judi itu yang menghabiskan harta mereka. Yang kaya bukan pemain judi, tapi yang punya usaha judi itu yang kaya jadinya. Yang pemain judi apa? Mati kelaparan. Bisa juga yang kedua gara-gara diajak teman. Nah, ini pentingnya dengan teman ini. Nanti diajak teman untuk main judi, coba-coba akhirnya ketagihan. Salah satunya juga apa? Karena kepingin tahuan yang kuat, mencoba adrenalinnya. Nah, sampai dia coba gimana rasanya main judi. Nah, jangan coba-coba teman-teman ya. Teman-teman yang di rumah, mari saat ini kita jauhi yang namanya judi, baik itu offline dan online. Mungkin salah satu faktor yang selanjutnya itu karena lagi butuh uang. Teman-teman, kalau butuh uang itu bukan main judi. Kerja, cari usaha, atau cari tempat pinjaman yang bisa nanti kita cari tempat pinjaman yang nanti bisa kita kembalikan lagi. Jadi teman-teman, di sini kami ingin memberikan solusi dari teman-teman yang sudah kecanduan judi online atau judi offline. Yang pertama, tanamkan di dalam hati bahwasanya judi online itu adalah haram dan banyak sekali mudaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Putuskan semua akses judi online-nya tersebut. Semua akses. Kalau punya aplikasi, hapus aplikasinya. Semua, hapus semua. Kalau bisa, kalau memang tidak kuat lagi, jangan pegang HP dulu, terlebih dahulu. Kalau bisa, yang memang sangat kecanduan judi online, kalau bisa HP-nya disimpan atau dititipkan ke ayah, ibu, atau keluarga yang lainnya, ke istri, tahan selama 1 bulan. Insya Allah, putus semua akses. Karena ini, akses terbesar ini nanti, kalau untuk judi online. Putuskan semua akses dari manapun, baik dari teman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cari lingkungan yang bersih. Cari lingkungan yang tidak ada di sana judi online atau steril. Walaupun sulit sekarang. Bagaimana caranya? Gunakan waktu kita mencari pekerjaan yang mungkin di sana tidak ada teman-teman judi online kita. Nah, penting teman-teman ya. Selanjutnya apa? Berdoa kepada Allah dan jangan lupa untuk taubat kepada Allah. Tidak ingin mengulang perkara tersebut lagi. Dan yang selanjutnya adalah cobalah untuk mencari pekerjaan yang halal, yang bermanfaat untuk keluarga. Oke teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang judi online. Semoga kedepannya yang menonton video ini terhindar dari judi online, baik itu judi online dan judi offline. Kalau bisa, jadikanlah kehidupan kita yang sebentar ini menjadi kehidupan yang bermanfaat, baik itu kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh keluarga kita, dan kepada seluruh orang lain. Baik teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kami akhiri, ada sebuah kata-kata yang ingin kami sampaikan. Tipu-tipu dunia maya. Di layar kecil harapan digenggam, sekali klik mimpi pun menjulang. Katanya mudah, katanya cepat, tapi tak sadar hidup semakin menjadi sekarat. Judi online itu adalah sebuah yang manis di awal,
bagaikan madu yang mematikan akal. Rupiah terbang, waktu pun menghilang, tinggal penyesalan yang semakin datang. Semula coba-coba, katanya ringan, lama-lama terjerat tanpa pegangan. Ranjang jadi resah, dompet pun menjadi gersang, cinta dan keluarga pun pelan-pelan menjadi hilang. Tak tampak dealer, tak terdengar suara dadu, tapi hatimu dicuri perlahan tak tentu. Kalah menang hanyalah umpan, agar kau terus terikat dan tak beranjak pelan. Hidupmu bukan angka dan taruhan, bukan grafik naik turun penuh tipuan. Lepaskan genggaman pada racun mayanya. Masih ada jalan, masih ada cahaya. Kembali sebelum semua terlambat. Sujudlah, mohon hati yang kuat, karena judi hanya menunda luka yang akhirnya menghancurkan segalanya. Ada yang meninggal semalam, tetapi kamu tidak. Ada yang tak bangun pagi ini, tapi kamu masih bisa membuka mata. Ada yang kehilangan segalanya hari ini, rumahnya, pekerjaannya, pasangan, arah hidup, tapi kamu masih dikasih yang banyak. Bukan karena kamu lebih baik, bukan karena kamu lebih pantas, tapi semua itu cuman satu hal, yaitu kesempatan. Kesempatan dari Allah. Dan kapanpun kesempatan itu bisa saja diambil kembali oleh Allah. Kamu bukanlah sesuatu yang hebat, kamu cuman belum dihentikan. Jadi jangan sombong, jangan lupa diri, karena suatu saat kesempatan itu akan hilang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kami menghimbau untuk menjauhi judi online. Oke teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita seruput, kita minum dulu kopi hitamnya. Ruang ngopi tanpa kopi bagaikan pagi tanpa mentari. Hangatnya hilang, maknanya pun berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu ada kopi, roti, dan tidak lupa ada Aini Kuah. Produk kita, teman-teman Islam, yang bisa kita sukseskan kembali. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih, goodbye, selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.